warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Via Permatasari dengan NIM 19191050102, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat peta mulai dari digitasi hingga pembuatan layout sesuai dengan standar nasional Indonesia. Delineasi yang saya gunakan pada pembuatan peta kali ini yaitu terletak di RW 2, Desa Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Sebelum masuk ke video tutorial, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan ISIG. Sebelum lanjut ke video tutorial, saya akan menjelaskan terkait dengan ISIG atau Sistem Informasi Geografis, yang merupakan suatu sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data yang mengacu pada lokasi geografis dalam pengambilan keputusan tertentu. Mengapa saya lebih memilih ISIG? Karena menurut saya sebagian besar data atau informasi yang ada di dalamnya itu memiliki kaitan dengan lokasi geografis yang lebih akurat, sehingga dapat memvisualisasikan bentuk, ukuran, pola, dampak, dan lain-lain dalam suatu permasalahan, serta juga mampu melakukan sharing information. GIS atau yang biasa kita kenal dalam bentuk ArcGIS ini memiliki beberapa peran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu seperti dengan menggunakan ArcGIS kita dapat mengetahui jumlah fasilitas yang ada di suatu kawasan atau wilayah, misalnya itu seperti pendidikan, peribadatan, dan lain-lain. Kemudian dengan menggunakan ArcGIS kita juga dapat mengetahui di mana saja lahan kosong yang belum dimanfaatkan dan lahan terbangun yang sebelumnya sudah ada. Yang terakhir, dengan ArcGIS kita dapat mengetahui data yang berhubungan dengan hal seperti jalan, sungai, rel kereta api, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan peta ini. Yang pertama itu membuat digitasinya terlebih dahulu, baru membuat layoutnya. Di step pertama ini saya akan membuat layar peta. Pertama klik kanan pada layer, kemudian add data, lalu masukkan data administrasi. Di sini aku pakai administrasi desa supaya lebih mempermudah aku untuk mendigit delineasi RW. Lalu klik. Nah, kemudian ini hasil administrasi desa. Tapi yang aku butuhin cuma satu desa aja, yaitu Desa Tinap. Caranya kita mencari di ini, klik kanan, kemudian properties, lalu di definition query, ini query builder, kita klik names, lalu sama dengan, kemudian get unique value. Nah, ini kita cari biar lebih cepat ngetik. Nah, Tinap, klik 2 kali, kemudian oke. Setelah itu kita zoom biar lebih kelihatan. Kita zoom lagi. Nah, setelah itu kita
klik ini warnanya color, terus untuk outline-nya aku pakai 2, terus warnanya hitam. Ini warnanya merah, kita klik OK. Kemudian klik pada layer, kita add base map. Nah, sebelum kalian add base map ini, pastikan di ArcGIS kalian tuh sudah connect ya ke internet. Nah, ini sudah connect ke internet terlebih dahulu. Setelah itu kita mulai add base map. Lalu ini ada beberapa pilihan, tapi di sini aku pakai yang imagery. Klik. Setelah itu kita tunggu dulu. Ini agak lama nunggunya karena emang harus membutuhkan sinyal yang kuat. Nah, ini merupakan administrasi desa Tinap. Tapi di sini tugas yang diberikan oleh dosen saya itu RW tempat tinggal saya. Jadi saya mau mendigit RW 2. Letaknya itu di sekitar sini. Untuk RW 2 ini aku zoom dulu biar lebih jelas. Ya, ini yang warna merah ini drenase administrasi desa. Nah, di sini letak RW 2-nya. Kemudian aku mau mulai digit di katalog. Ini terserah ya tempatnya mau di mana aja, tapi aku memakainya di new folder. Klik kanan kemudian new dan save file. Ya, untuk namanya ini delineasi RW 2, dan untuk filter tab-nya aku pilih polygon. Lalu kita edit. Ini untuk mengedit koordinatnya pakai yang WGS 194 UTM 49S. Klik OK. Oke lagi. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Ini no color. Kemudian untuk outline width-nya ganti 2, dan warnanya saya ganti merah. Oke. Setelah itu kita baru mulai menjijit dengan start editing. Klik delineasi tadi, lalu create filter, kemudian klik delineasi dan pilih yang polygon. Setelah itu kita bisa memulai mendigitasinya. Ini ya petnya. Ini bentar. Jadi sebelumnya tuh kalian harus tahu terlebih dahulu batas dari RW tempat tinggal kalian masing-masing. Ini udah, ini aku cepetin. Setelah itu kita finish sketch, kemudian klik editor stop editing untuk menyudahinya, lalu klik yes. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan mendigitasi jalan RW 2. Caranya sama, ini nanti saya cepetin ya. Kita bikin save file-nya sama, cuma bedanya yang jalan ini pakai polyline bukan polygon. Ini kita digit jalannya. Nah, ini hasil digital jalannya yang warna emang tidak terlihat. Nah, udah selesai. Setelah itu kita mulai untuk kawasan terbangun, kita digit sama bikin save file. Untuk ini kita pakai yang polygon, lalu kita mulai untuk mendigitnya.
Nah, ini kawasan terbangunnya. Ini warnanya saya ganti dulu biar memudahkan digit. Ini ya, kawasan terbangun. Ini digit. Sampai semua kawasan yang ada di delinasi ini kita digit semua ya. Ini digitasi. Untuk warnanya ini nanti bisa diubah ya, tidak harus berwarna biru, nanti akan saya ubahnya di akhir aja sekalian membuat legendanya. Nah, ini aku zoom biar kelihatan kawasan terbangunnya. Ini. Nah, setelah itu saya hilangin dulu untuk kawasan terbangun. Setelah itu peribadatan ini kita sama membuat save file terlebih dahulu. Untuk peribadatan ini pakai poin. Nah, ini kita klik poin. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu di mana letak tempat peribadatan yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Di sini aku udah tahu letaknya di sini. Kemudian di sebelah sisi sini juga ada 4 ya. Ada 3. Nah, setelah itu membuat subfile yang perkantoran, digit perkantoran sama ini juga pakai poin. Nah, ini saya ganti. Nah, setelah selesai stop editing, yes. Kemudian nah ini hasilnya untuk perkantoran sama peribadatan. Setelah itu kita membuat layout. Untuk size papernya ini A4, kemudian untuk orientationnya landscape, klik OK. Kemudian setelah itu bentar kita tunggu. Nah, ini kita bisa memulai membuat layout dengan klik rectangle, kemudian diatur aja. Di sini saya membuat garis tepinya terlebih dahulu. Ini garis tepinya. Setelah itu, nah kita ganti warnanya nih jadi no color. Untuk warnanya merah, kemudian outline-nya 2. Oke, ini. Setelah itu kita bisa memulai lagi membuat layout kotak-kotak di sisi sebelah kanannya ini untuk berisi keterangan yang menjelaskan tentang peta ini. Untuk kotak-kotaknya ini bisa disesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Kalau di sini saya pakai kotaknya. Ini saya buat kotaknya terlebih dahulu. Sama caranya. Nanti yang kotak kedua ini buat judul petanya. Lalu buat kotak ketiga yang ketiga ini buat nanti menaruh keterangan skala dari petanya. Terus selanjutnya nanti juga ada tempat untuk legenda, peta orientasi, dan yang terakhir adalah sumber peta yang digunakan. Nah, ini kita bisa menggunakan garis bantu
Nah, di sebelah sini, bentar ini kita fungsinya garis bantu ini buat merapikan biar antara kotak atas sama bawah itu sama untuk panjangnya. Ini kita sesuaikan dulu. Nah, secara otomatis itu udah langsung nempel ke garis bantu. Ini yang terakhir sumbernya. Ini bisa diperbesar maupun diperkecil ya. Kemudian untuk garis bantu lagi juga nggak apa-apa kalau mau meluruskan yang bagian atas. Lalu di sini aku pakai yang atas ini buat garis bantu. Nah, ini kita samakan antara peta dengan layout kotak keterangan ini. Nah, lalu kita bisa memberikan keterangan klik teks. Kemudian ini sesuai dengan prodi saya, perencanaan wilayah dan kota. Setelah itu aku tulis fakultas ini, klik tadi fakultas teknik. Universitas Jember. Nah, ini kita rata tengah, kemudian klik OK. Setelah itu kita bisa mengatur posisinya. Untuk ukurannya juga bisa diatur, untuk fontnya juga bisa diatur sendiri. Jadi tidak harus sama dengan saya. Kemudian setelah itu nanti juga ini disesuaikan dulu kotaknya. Kalau misalnya kebesaran atau kekecilan, ini aku mau nambahin logo di insert picture, kemudian aku pilih logo, ini logo universitas aku, open. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya dengan kotak tadi. Nah, udah. Kalau misalnya kurang besar atau kurang kecil juga bisa diatur sendiri. Yang penting sudah sesuai dan rapi. Lalu pada kotak selanjutnya kita bisa memberikan teks. Ini judul peta aku. Kecamatan, salah ya, Sukomoro, Kabupaten Magetan. Sama untuk fontnya ini juga bisa dirubah atau disamakan dengan font sebelumnya. Ini fontnya memakai yang 12, tinggal kita sesuaikan dengan kotaknya. Bentar, ini biar rapi, aku gabung aja. Ini aku ganti lagi ya. Kecamatannya mau aku taruh bawah aja. Nih, udah oke. Nah, setelah itu bisa disesuaikan dengan kotak. Kemudian klik properties. Ini untuk grid-nya ya. Kita apply, oke. Nah,
Ini untuk grid, kita mengatur gridnya dulu, klik properties lagi, lalu new grid, kemudian next. Ini aku ganti 15. Untuk ukurannya interval ini tuh bisa disesuaikan, jadi tidak harus 15. Kemudian aku next finish. Nah, aku mau lihat dulu nih, apply, oke. Ini hasilnya. Kalau misalnya kotaknya dirasa kebesaran atau kekecilan, ini bisa diatur lagi, sama caranya di properties. Terus ini aku mau ngatur ini angkanya biar lebih rapi, angka gridnya, dengan cara klik kanan properties lalu style. Kemudian nih aku milih yang ini, kemudian aku klik properties. Nah, untuk intervalnya ini sesuai sama interval yang tadi, yang sebelumnya sudah kita isi, yaitu 15. Ini 15. Ya, ini untuk hatchingnya. Nah, untuk warnanya warna hitam semua. Lines ini simbolnya juga warna hitam sama, ukurannya 1. Terus untuk label, interior label, bentar ya, loading. Sama colornya saya ganti warna hitam. Untuk interior aksesnya kita ganti, semua kita ganti warna hitam. Ini 1, ini 2, lalu untuk simbolnya warna hitam. Kemudian kalau sudah selesai nih, kita cek lagi udah warna hitam semua, lalu kita klik OK, dan hasilnya seperti ini. Jadi ini kelihatan ya. Selanjutnya di ketiga ini, kotak yang ketiga, saya memasukkan scale bar. Ini bisa dipilih ya, saya pilih yang ini, lalu kita klik OK, kemudian kita sesuaikan dengan kotaknya. Ini satuannya saya ganti kilometers. Oke, nah setelah itu jika sudah sesuai dengan kotaknya, bisa kita tambahkan lagi untuk scale teksnya. Ini skalanya ya, skalanya disesuaikan sama skala peta ini. Bentar. Lalu kita masukkan arah mata angin. Arah mata anginnya saya pakai yang ini. Kemudian setelah itu disesuaikan dulu. Nah, jika sudah, kita memberi keterangan di sini, keterangannya yaitu skala. Oke. Kemudian ini diatur aja. Nah, terus bawahnya juga berisi informasi. Ini sumber untuk sistem proyeksinya. Lalu ada lagi sistem grid, dan kemudian terakhir adalah datum. Nah, zona, kemudian klik OK. Lalu setelah itu disesuaikan dengan kotak, kita memberi teks keterangan lagi. Untuk sistem proyeksinya itu transfer mercator. Kemudian untuk sistem gridnya, bentar, ini biar lebih mudah. Ini grid geografi. Lalu untuk datumnya ini WJS 1984 UTM, dan yang zonanya ini 49S.
kita klik OK. Nah setelah itu tinggal ditaruh di tengah gini. Ini harus disamakan antara kanan dan kirinya. Untuk selanjutnya saya akan membuat legenda. Ini legendanya kita klik insert terus pilih legend, kemudian nah ini kita pilih item apa aja yang bakal ada di legenda. Untuk yang tidak dipakai bisa dihapus saja ini. Terus kalau misalnya sudah, kita next, kemudian nanti secara otomatis itu akan muncul di legenda kita sesuai dengan apa yang ada di table of content-nya. Kita tunggu dulu. Next. Kita next dulu. Finish. Nah, ini kita masukkan ke kotak layoutnya tadi. Ini ada yang salah ya, yang word imagery saya hilangkan. Udah. Setelah itu terus kita membuat peta insert dengan klik data frame, kemudian kita bisa mulai untuk membuat peta frame-nya. Ini kita sesuaikan kotaknya. Setelah itu untuk membuat peta insert ini kita bisa menambahkan di new data frame. Kita tambahkan lokasinya di saya pakai yang administrasi desa. Administrasi desa. Nah, ini kita add. Kemudian setelah itu kita properties. Kita cari desa Tinap. Query builder ini kita klik node. Tanda sama dengan, kemudian get unique value, ini desa Tinap. Kita cari Tinap, kemudian oke. Kita apply. Nah, ini udah muncul ya desa Tinap. Kita tambahkan lagi nih untuk delineasi kita. Untuk warnanya tapi di sini saya ganti dulu. Oke. Lalu saya tambahkan lagi delineasi. Kita pilih delineasi RW2 SHP, add. Kemudian setelah itu kita ganti warnanya. Ini warnanya bebas. Ini pakai warna merah. Warnanya 1, klik OK. Nah, ini udah muncul ya. Setelah itu kita membuat sumber. Yang pertama ini kita tulis dulu peta orientasi. Kita sesuaikan. Ini untuk ukuran fontnya juga 12. Setelah itu saya akan bentar, ini sumbernya saya tulis SHP. Ini untuk sumbernya sesuai dengan peta kita. Petanya itu dapat dari mana gitu. RBE 25. Saya dapatnya dari sini, makanya saya tulis sumbernya ini. Lalu geospasial. Kemudian menggunakan citra asli. Tadi kan saya juga pakai add base map di awal video. Saya nulis lalu kita klik OK. Nah, udah muncul nih sumbernya. Setelah itu fontnya kita ubah.
Terus setelah itu, jadi langkah selanjutnya saya mau mengganti warna. Jadi di sini bisa diganti warna ya. Langkahnya itu pertama saya mengganti jalan, klik 2 kali. Ini ukurannya 2, warnanya hitam. Lalu kita klik OK kalau sudah. Setelah itu yang kawasan terbangun saya ganti warna kuning. Klik OK. Dan delineasi ini juga saya ganti warnanya agak hijau aja. Lalu bisa kita klik OK. Nah, karena warnanya nggak muncul, jadi yang delineasi saya ganti lagi, yang kawasan terbangun saya ganti warnanya agak lebih tua. Nah, ini biar bisa membedakan mana yang terbangun sama yang bukan terbangun. Setelah itu untuk peribadatan ini saya ganti size 18 dan warna hijau. Dan untuk perkantoran saya ganti warna merah, size-nya 10. Ini udah ya. Itulah beberapa video tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan mempelajari komputasi perencanaan itu dapat mempermudah kita untuk mengetahui lahan terbangun dan lahan yang tidak terbangun, terutama di daerah saya. Selain itu juga mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada, seperti tadi itu ada fasilitas peribadatan dan juga ada perkantoran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.